Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Belajar Matematika, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang permutasi sebagian unsur yang berbeda dan permutasi semua unsur yang berbeda. Oke, kita mulai dari permutasi. Pengertiannya: permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Jadi pencacahan atau penyusunan atau susunan suatu objek yang urutannya diperhatikan. Nah, misal diberikan 4 objek A, B, C, dan D. Nah, objek-objek tersebut A, B, C, D ini akan kita susun secara permutasi 2-2. Artinya dari huruf A, B, C, D ada 4 huruf ini akan kita susun 2 huruf. Maka diperoleh nanti susunan sebanyak 12 buah. Yang 12 buah itu adalah AB. Jadi ini AB, AC, AD. Kemudian B, BA, BC, BD. Kemudian C lagi, CA, CB, CD, dan seterusnya. Terakhir D, ya, DA, DB, DC. Nah, di sini kita perhatikan AB ini, kalau kita perhatikan AB dengan BA ini adalah sama, ya, sama-sama huruf A dan huruf B. Nah, tetapi dalam permutasi ini dianggap berbeda, ya, karena posisi atau urutan huruf A itu dia berada di depan yang ini, kemudian yang ini berada di belakang. Jadi ini dianggap berbeda walaupun hurufnya sama-sama A dan B. Itu maksudnya permutasi, ya. Jadi ini dianggap 2 buah susunan, yaitu AB dengan BA, bukan disamakan, ya. Nah, itu maksudnya permutasi itu. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan. Begitu juga dengan misalkan di sini BD, ya. BD ini sama sebenarnya dengan DB, ya. Sama-sama huruf B dan huruf D. Cuman posisinya beda. Yang ini D-nya di urutan kedua, yang ini D-nya di urutan pertama. Jadi ini dianggap berbeda. Dianggap 2 buah susunan. Oke, kita lanjut. Nah, banyaknya permutasi N objek berlainan yang disusun R objek sesuai dengan rumus. Jadi untuk permutasi dirumuskan dengan NPR, di mana N ini adalah N objek yang tersedia, kemudian akan kita susun sebanyak R objek, di mana R kurang dari N. R kurang dari N. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, penulisan atau notasi permutasi itu macam-macam. Ada yang N-nya di depan, R-nya di belakang, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pakai tanda kurung, P dalam kurung N, R kurung tutup. Ada juga yang seperti itu. Itu hanya bentuk penulisannya saja, ya. Nah, kita lihat tadi bahwa susunan huruf A, B, C, dan D itu diperoleh sebanyak 12 buah. Nah, ini kita kemarin pernah belajar yang namanya aturan penulisan tempat, ya, aturan atau kaidah pencacahan itu bisa kita peroleh dengan pengisian tempat. Maksudnya aturan pengisian tempat, yaitu N-nya sebanyak 4, kemudian pada huruf kolom pertama itu bisa diisi oleh 4 huruf, yaitu huruf A, B, C, dan D. Berarti ada 4, maka 4. Kemudian berikutnya adalah hanya ada 3, karena huruf A tidak boleh berulang. Huruf A sudah ada di sini, maka misalkan huruf A sudah di sini, maka A-nya tidak boleh lagi di huruf kedua. Itu berarti sisa 3. Maka ini diperoleh 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, itu yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu aturan pengisian tempat, diperoleh 12. Tadi sudah, ya, peroleh 12. Atau bisa juga dengan rumus permutasi yang kita pelajari sekarang, yaitu N-nya sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 2, karena disusun 2-2, ya, 2-2, sehingga permutasi 4-2 sesuai rumus
N faktorial, N kurang R. 4 faktorial, 4 kurang 2 faktorial. Nah, 4 kurang 2 adalah 2 faktorial. Nah, ini 4 faktorial kemarin sudah kita uraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Stop sampai di sini. Ini akan habis dicoret dengan yang di bawah 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, sama ya. Ini juga 12 hasilnya. Nah, itu tadi dalam menyusun huruf ya. Oke, kita lihat. Nah, jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan, N sama dengan R, artinya dari N objek disusun sebanyak R objek dengan catatan bahwa R-nya sama dengan N. Kalau yang tadi itu R-nya kurang dari N. Nah, sekarang kalau R-nya sama dengan N, maka rumus permutasinya akan berubah menjadi N faktorial saja. Ini diperoleh dengan memasukkan R-nya juga sama dengan N. Jadi N faktorial per N kurang N. N kurang N adalah 0. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Berarti N faktorial dibagi 1 sama dengan N faktorial. Nah, sehingga permutasi untuk unsur yang sama, semua unsur sama, itu adalah N faktorial. Kalau permutasi untuk sebagian unsur yang sama, R-nya ya sebagian saja kurang dari, maka rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Oke. Nah, sebagai contoh, 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Jadi ada 4 roti disusun di atas meja satu baris, berarti dari 4 ini disusun ke 4-nya juga ya. Artinya N sama dengan R ya. N-nya 4, R-nya juga 4 karena disusun, bukan disusun sebagian ya. Maka banyaknya susunan dapat ditemukan dengan permutasi 4 sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 susunan berbeda. Oke, kita lihat contoh pertama. Tentukanlah banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf pada himpunan ABCD dengan memperhatikan urutannya. Ini permutasi berarti kan. Nah, kita lihat huruf yang tersedia adalah A, B, C, D. Ada 4, berarti N-nya 4. Kemudian disusun 3 huruf, berarti R-nya 3. Jadi N-nya 4, R-nya 3. Kita masukkan ke rumus permutasi 43 ya, itu sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1, 4 faktorial dibagi 1 adalah 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 susunan huruf ya, yang terdiri atas 3 huruf. Oke, kita lihat contoh kedua. Terdapat 8 orang juru masak di suatu restoran. Nah, dari 8 orang ini ditunjuk secara acak 3 orang untuk memasak gulai, rendang, sayur lodeh, dan sambal daging. Tentukanlah banyaknya cara penunjukan tersebut. Jadi dari 8 orang disusun sebanyak 3 orang untuk memasak gulai, rendang, sayur lodeh 1, sambal daging 1. Jadi ada 3 semuanya. Nah, berarti ini N-nya ada 8 ya, R-nya ada 3. N-nya 8, R-nya 3. Nah, sehingga dalam rumus permutasi berarti 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. Berarti kita uraikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop sampai di sini karena di bawah ada 5 faktorial. Ini habis dibagi, berarti sisa 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 penunjukan ya, dalam memasak gulai, rendang, sayur lodeh, dan sambal daging. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu contoh ketiga. Tentukanlah banyaknya susunan 5 huruf dari huruf pada himpunan PQRST jika urutannya diperhatikan. Nah, kita lihat huruf yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5.
huruf yang tersedia ada 5 buah disusun 5 huruf. Berarti ini artinya kasusnya adalah N sama dengan R. Sama-sama 5 ya. Nah, N-nya 5, R-nya 5. Sehingga permutasi yang semua unsur sama berarti adalah 5 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 urutan susunan ya, 120 susunan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal latihan yang keempat. Ada 2, 1 dari 8 orang calon pengurus OSIM akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Ada 8 orang akan dipilih untuk posisi yang seperti ini. Banyaknya cara pemilihan pengurus tersebut adalah titik-titik. Oke, yang kedua, banyaknya susunan 5 huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata putra. Kata yang tersedia ini, huruf yang tersedia adalah huruf yang membentuk kata putra disusun 5. Nah, silahkan kalian kerjakan. Dan nanti jawabannya di-upload di e-learning Man3 dan Google Classroom. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa ketik komen di kolom komentarnya, kemudian klik subscribe bagi yang belum, dan tombol notifikasi untuk video-video selanjutnya agar tidak ketinggalan, dan share di line. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.